Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Omong-omong masalah kuburan palsu atau kuburan yang dipalsukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi ini enggak ada habisnya. Ya karena apa? Sudah begitu banyak, bahkan sudah terdeteksi sekitar 3.000-an makam ini yang diduga palsu atau asli tapi dipalsukan. Seluruh Nusantara begitu banyak seperti sampah yang mengotori wilayah kita. Nah, ini ada kabar yang baru dari Jawa Timur, dari areal situs Majapahit. Ini karena mungkin si Habib ini apakah bodoh ataukah nafsu sekali untuk membuat sebuah makam palsu, di mana di situ tentu ada kotak-kotak amal yang selalu mengalirkan penghasilan untuk dirinya. Ketika makam ini banyak dikunjungi oleh orang-orang yang berziarah di situ. Nah, di wilayah Jawa Timur ini ada sebuah wilayah yang rupanya di situ adalah situs kerajaan Majapahit. Nah, si Habib ini kan nggak tahu wilayah itu kalau situs Majapahit, maka dibangunlah di atasnya tanah itu beberapa makam palsu yang tentu saja dinamakan Habib Ba'alawi yang dikuburkan di situ. Dan makam ini sudah permanen, bagus, bersih, dan sudah beberapa waktu yang lalu ini ramai dikunjungi orang. Tak taunya entah karena memang nggak tahu wilayah itu atau karena memang kebodohannya, rupanya makam ini didirikan di atas situs kerajaan Majapahit. Setelah ada ekskavasi di daerah situs itu oleh orang-orang dinas purbakala, rupanya si Habib ini khawatir atau takut kalau perbuatannya ini diketahui orang, maka seketika si Habib Ba'alawi yang konon sampai sekarang ini belum jelas siapakah orangnya, seperti apa, namanya siapa, ini melarikan diri. Sungguh ironi. Karena apa? Masyarakat di situ sepertinya waktu itu ya biasa-biasa saja kalau ada orang yang membuat makam yang konon katanya adalah nenek moyang mereka seorang Ba'alawi. Orang-orang percaya begitu saja, tapi setelah polemik nasab ini meledak sekitarnya 3 tahun ini, akhirnya masyarakat terbuka pikiran akalnya sehingga tahu perbuatan si Habib ini, khususnya di daerah Jawa Timur ini, yang memalsukan makam-makam untuk kepentingan pribadinya. Untung saja itu wilayah dari situs Majapahit, maka ketika ada ekskavasi di situ, buru-buru si Habib Ba'alawi ini melarikan diri. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera buat semua saudaraku dimanapun kalian berada. Jadi saat ini kita sudah berada di suatu tempat yang katanya di depan kita sana itu ada makam palsu. Dan di luar komplek pemakaman ini juga ada beberapa makam, saudaraku ya. Jadi kita bicara masalah makam palsu, ini tidak kita buat-buat. Ini berdasarkan pengakuan orang kampung atau warga setempat. Orangnya itu gemuk, sekitar umur 40 tahun, dan yang kedua itu sekitar umur 25 tahun. Dan beliaunya itu ngomong sendiri tanpa saya minta. Jadi beliau bercerita, itu saya dengarkan saja. Saya tidak banyak pertanyaan. Demikian ya, jadi saya itu bicara atas fakta warga setempat. Jadi beliau menyatakan bahwa di sini itu makam palsu karena dulu pernah menjadi perdebatan. Beliaunya juga tidak tahu kok dilelehnya ujuk-ujuk kok sudah
ada makam dan dibangun makam ini. Oke, kita masuk ke dalam makam melalui anak tangga ini ya. Jadi kita lewat sebelah barat ini kalau nggak salah. Dan ini memang sudah agak kotor, sudah jarang dibersihkan. Karena Sang Habib, beliau menyebut Habib ya, sang warga tadi. Nah ini bentuknya. Kalau di dalam ini sudah bersih sekali, tapi kelihatannya juga sedikit kotor. Dan ini makam-makam yang dimaksud oleh warga setempat tadi. Jadi yang mengaku Sang Habib itu bukan orang sini asli, orang pendatang, dan sempat membeli tanah pekarangan di sebelah barat makam ini. Kebetulan rumahnya menuju atau di samping jalan menuju ke makam ini. Ini rumahnya ya. Nah ini rumahnya sebelah kiri ini. Dan inilah beberapa makam buatan Sang Habib. Jadi namanya itu sangar-sangar lor, berbau Islami, seperti nama-nama pendekar zaman dulu. Di makamnya ini tidak beraturan, dan ini juga makam buatan. Nanti yang makam asli saya tunjukkan, yang namanya Mbah Sago. Namun di sini yang namanya Mbah Sago, makam asli itu malah diasingkan lur. Ada di sebelah timur sendiri. Anehnya di situ. Bisa saja ya Sang Habib bikin makam atau merenovasi makam supaya kelihatan berkaromah gitu ya. Di sini kalau saya mikir itu saya tidak habis pikir. Semakin saya pikir itu semakin ngelulur. Buat apa membuat makam palsu ya? Padahal dari segi agama beliau itu atau dia itu tahu hukumnya membuat makam palsu atau membohongi orang. Itu dianya tahu hukum dan dosanya, tapi dianya langgar, begitu loh ya. Jadi kalau saya pikir itu semakin pusing saya. Tujuannya itu mungkin tujuannya ya kotak amal itu ya loh. Kalau orang Jawa itu bahasanya gak roti, dan ini dikasih semacam gentong supaya lebih nampak berkaromah gitu ya maksudnya. Tapi yang tahu orang sini, warga sini itu mungkin pada ketawa ya. Memang suasana makam ini sejuk dan dingin lor, karena banyak tanaman besar di sini. Dan ini juga makam palsu, ada belasan makam ya. Oke, kita masuk ke makam yang pertama kali ada di sini. Inilah makam yang pertama kali di sini, yaitu makam Mbah Sago. Jadi makam ini sudah ada sejak dulu, yang diuri-uri, yang disakralkan oleh warga sekitar sini. Karena ini adalah pepunden desa. Dan Mbah Sago ini hidup di akhir-akhir zaman kehancuran Majapahit. Beliau tergolong wali ya lur ya, karena diduga Mbah Sago ini adalah penyebar agama Islam yang pertama kali di daerah sini. Jadi kedua warga tadi sempat menuding ya, alias mendidingi lokasi makam ini dengan pakai bahasa Jawa. Ini loh mas, makam yang pertama kali itu loh mas, makam sing dhisik dhewe ya iku kuwi. Sadurunge iki gak enek. Jadi dia sambil menunjuk-nunjuk makam yang ada di kanan kiri di sekitar makam Mbah Sago itu sebelumnya tidak ada menurut informasi warga. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa ini makam palsu, langsung dia mengatakan begitu ya. Tapi tidak saya sebut namanya, mungkin agak privasi. Lah anehnya makam Mbah Sago itu malah ditaruh ataupun dipalsukan di daerah timur ini loh. Ya ini makam Mbah Sago yang sebetulnya asli, malah dipindah di samping timur sendiri. Aneh bin ajaib gitu ya. Jadi di sekitar sini itu diekskavasi loh oleh saudara-saudara kita dari BPCB ya. Jadi di sini tuh banyak ditemukan peninggalan-peninggalan zaman Majapahit yang diperkirakan istana Majapahit dulu. Banyak ditemukan talu-talu di sini. Jadi situs Mbah Sago ini ada di selatan kampung lur ya. Jauh dari kampung, mungkin berjarak 500 sampai 700 meter. Dan situs ini berada di tengah ladang warga, yang mana di sekitar sini itu banyak ditemukan cagar budaya, bekas-bekas keraton Majapahit. Inilah makam yang dipalsukan oleh atau orang yang mengatasnamakan Habib. Makamnya sepi lur, tapi nampak kelihatan bersih. Dan di sekitar sini saya lihat itu banyak bunga juga
tikar, juga kotak-kotak amal yang di sini ya. Tapi kotak amalnya sudah kosong, nggak ada uang sepeser pun, nampak bersih sekali. Nah, mungkin dari mulut ke mulut bahwa makam ini sudah dipalsukan, dan ini nyata kalau buatan Habib karena dituliskan silsilahnya di sini. Jadi mohon maaf, ini kurang jelas kameranya karena kena pantulan dari kaca ini, jadi tulisannya tidak bisa terbaca dengan jelas. Inilah makam yang dipalsukan oleh yang mengaku Habib. Ini banyak sekali makamnya, dan nama-namanya itu sangar-sangar sekali lur, berbau Islami. Dan kedua warga tersebut itu juga menceritakan bahwa yang mengaku Habib itu bukan orang sini. Jadi Habib itu membeli sebidang tanah di sini dan sempat membangun rumah di sini. Dan kabarnya tidak tahu, rumahnya pun katanya sudah dijual. Dan laku belumnya untuk warga tersebut juga tidak tahu gitu ya lur ya, informasinya. Beliau istilahnya itu lari, menghindari orang-orang kampung, atau sudah tahu bahwa berita mengenai pemakaman palsu itu sudah viral di media sosial. Jadi beliau lari lur, menghindar atau menyingkir dari kampung sini. Nah, inilah yang saya maksud, rekan-rekan BPCB mengekskavasi tempat ini. Ini berada di depan makam pas, juga di samping sana juga ada. Jadi rekan-rekan dari BPCB ini tidak akan merusak benda maupun situs makam ini yang sudah lama ada. Jadi yang beliau cari atau yang beliau gali itu yang ada di sekitar makam sini lor. Jadi rekan-rekan tidak akan mengungkit-ungkit atau merusak cagar budaya yang ada di makam ini, termasuk makam Mbah Sagu sendiri akan dilestarikan karena menyangkut asal usul desa sini dan juga makam yang disakralkan oleh orang